Kembali di pelajaran kimia asik ya. Pada pagi ini kita sudah sampai di materi minyak bumi dan gas alam. Ya, di awal tadi ada video teman-teman kalian melakukan suatu permainan ya. Permainannya tadi apa? Bukan sulap loh ya tadi ya. Jadi permainan tadi terbuat dari apa? Bahan yang digunakan tadi adalah sabun ya yang diberi dengan gas LPG. Gas LPG itu isinya kan gas metana dan butana. Kemudian dibakar. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh pembakaran dari minyak bumi. Ya, minyak bumi kan kandungannya nanti dijelaskan di bab ini. Ya, kandungannya apa saja. Salah satu contohnya tadi adalah gas LPG. Ya, kimia bisa juga dibuat untuk sesuatu yang menyenangkan dan untuk permainan. Ya, jadi kita nanti bahas tentang minyak bumi dengan gas alam yang kalian pelajari. Ya, oke, kita lanjut ya. Pertama, ya kalian sudah tahu minyak bumi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara tadi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme yang disebut dengan bahan bakar fosil. Untuk pembentukannya itu memerlukan waktu yang sangat panjang, ya, memerlukan waktu jutaan tahun, ya. Jadi jutaan tahun. Jadi misalnya ya ini salah satu contoh kita bisa juga kita menyumbang. Kita kalau sudah mati itu bisa membentuk gas alam atau minyak bumi. Tapi kita nanti yang menggunakan siapa? Anak cucu kita minimal 2 juta tahun yang akan datang. Ya, jadi salah satu itu seperti itu. Komposisi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Minyak bumi adalah suatu campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari atas hidrokarbon ya. Jadi yang paling banyak kandungannya adalah alkana dan sikloalkana. Ya, kalian tahu ya. Jadi alkana mulai dari metana dan seterusnya dan sikloalkana. Jadi alkana yang strukturnya siklo atau siklik melingkar. Komponen lainnya untuk hidrokarbon itu ada hidrokarbon aromatik ya, sedikit alkena dan berbagai senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen atau belerang ya. Kita lanjutkan. Untuk pengolahan minyak bumi ya, minyak bumi yang biasanya berada di sekitar 3-4 km di bawah permukaan ya, minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor ya. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi dan akan terjadi pemisahan berdasarkan titik didih ya. Jadi kalau kalian ingat di kelas 10 ada pengenalan ilmu kimia, itu ada pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran ya didasarkan pada perbedaan titik didih disebut dengan destilasi ya. Jadi destilasi bertingkat. Karena menghasilkan fraksi-fraksi dalam minyak bumi, istilahnya di sini di pengolahan minyak bumi ya dimasukkan dalam menara fraksionasi karena menghasilkan fraksi-fraksi dalam minyak bumi ya. Jadi nih, dari kalau kita gambarkan di sini ya, dari itu kalau kalian perhatikan ya ada kalau saat ini minyak yang di air laut di bawah permukaan air laut itu sekitar 200-400 juta tahun yang lalu ya, itu terbentuknya dari organisme laut bisa ya. Terus kemudian mengumpul ya. Jadi kalau minyak kalau kalian perhatikan ya, kalau minyak kan berat jenisnya lebih ringan dibanding dengan air. Akhirnya dari berbagai tempat nanti ya
minyak itu akan mengalir dan mengumpul menjadi satu, ya, ngumpul menjadi satu. Sehingga bisa dilakukan pengeboran minyak bumi. Tidak sedikit-sedikit ngumpul menjadi satu. Ya, jadi dia mengalir melalui pori-porinya tanah, ya. Jadi terjebak di sini minyak yang terjebak, ya, menjadi satu. Ini proses pembentukannya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini adalah fraksi-fraksi minyak bumi. Jadi awalnya nanti kita masukkan minyak bumi, kita masukkan di dalam tadi ada pengeboran di dalam istilah menara fraksionasi, kita masukkan di situ minyak mentah, kita panaskan ya sampai suhunya lebih dari 400 derajat Celcius. Nah, kita panaskan dulu secara lebih tinggi, kemudian kita hentikan ya, kita tinggal mencari di sini. Kalau kita pemanasan kita hentikan, ini kita dinginkan. Nah, pertama kita nanti setelah pendinginan, ini ada bitumen atau aspal. Ini adalah kalau bitumen atau aspal ini adalah sampahnya ya, termasuk ini residu dari proses fraksionasi minyak bumi. Ini kalau C-nya itu lebih dari 25. Ya, jadi C25H sekitar berapa? Hanya ada 52. Nah, terus ada minyak bakar di sini ya. Ini selama pendinginan, dingin lagi menjadi lilin. Didinginkan lagi menjadi pelumas ya, minyak diesel, minyak solar, kerosin, bensin atau gasolin. Terus ada bahan bakar pesawat terbang atau aftur ya. Terus ini ada gas petroleum. Ya, ini jumlah atom C-nya. Di sini untuk suhunya, jadi ini semakin dingin, kita peroleh atau hidrokarbon yang minyak bumi yang C-nya semakin pendek. Ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah bensin atau petroleum ya. Jadi nanti fraksi bensin dari hasil penyulingan mempunyai bilangan oktan yang rendah ya. Nanti kita bahas yang lebih jelas. Fraksi tadi ya dari fraksionasi minyak bumi tadi menghasilkan ada gas yang C-nya 1 sampai C5, titik didihnya itu negatif 160 sampai 30 derajat Celcius ya titik didihnya. Ini untuk LPG. Petroleum ether itu dari C5 sampai T7 30 sampai 90. Kegunaannya ini digunakan untuk pelarut ya. Kemudian untuk bensin atau gasolin ya, itu C5 sampai C12. Titik didihnya untuk memperoleh bensin itu sekitar 30 sampai 200 derajat Celcius. Kalian tahu kegunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor, kerosin, minyak tanah ya. Atau ada yang kerosin, minyak tanah, kemudian minyak solar ya C12 sampai C18 itu 180 sampai 400. Ya, di bahan bakar diesel ya, bahan bakar industri. Minyak pelumas atau oli dari C16 ke atas, ini suhunya untuk titik didih 350 ke atas. Pelumas atau oli ya untuk kendaraan, untuk diesel juga, untuk kendaraan bermotor juga. Ada parafin ya, itu C20 ya, merupakan zat padat dengan titik cair rendah. Di situ contohnya adalah lilin dan ada lilin, ada parafin, ada vaselin gitu ya. Kemudian yang residu ampasnya dari fraksionasi minyak bumi itu adalah aspal C25 ke atas ya, bahan bakar dan untuk pelapis kendaraan, pelapis jalan raya ya. Jadi ini. Terus di sini ada istilah
fraksi bensin dari hasil penyulingan mempunyai bilangan oktan yang rendah. Jadi ini yang kita bahas benar bensin yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di situ dari hasil pengeboran ya, itu dihasilkan minyak mentah, itu difraksionasi menghasilkan bensin, mutunya masih rendah. Bilangan oktan itu adalah bilangan yang menunjukkan mutunya bensin. Bensin itu kan kalau kalian lihat di sini ada C5 sampai C12 ya. Jadi yang terutama untuk bensin kandungannya itu adalah N-heptana atau normal heptana. C-nya berapa? C7 ya. N-heptana itu C7, H berapa? Hanya berapa? 16. Bilangan oktan untuk N-heptana itu adalah 0. Ya, ini rantainya lurus nama N-heptana. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah isooktana. Nah, isooktana ini bilangan oktanya adalah 100. Nah, nanti semakin tinggi bilangan oktan, mutunya bensin itu juga semakin bagus. Nah, kalau dari hasil pengeboran tadi dan fraksionasi bilangan oktannya masih rendah, biasanya bensin ditambahkan dengan zat aditif. Ya, zat aditif itu adalah zat tambahan. Ya, zat tambahan. Jadi yang ditambahkan apa? Kalau yang dulu itu yang ditambahkan adalah tel, ya tetraetileat. Tetra 4, etil berarti C2H5, leat itu Pb. Ya, Pb. Sehingga nanti untuk sekarang tel itu sudah sering tidak digunakan karena apa tadi ya? Menghasilkan ada timbalnya. Pb itu kan timbal. Nah, timbal itu bisa mencemari lingkungan. Sebetulnya untuk menambah lagi selain ditambahkan tel biar nanti bisa dicerna oleh lingkungan itu ditambahkan dengan MTBE. Ya, MTBE di situ ya. MTBE itu metil tersier butil ether. Kalian tahu bensin yang dijual itu ada kan premium ya, sama premium. Itu ada yang kalau kalian tahu ada yang premium ada yang istilahnya 84 gitu ya. Premium 84. Itu berarti bilangan oktanya adalah 84. Jadi kandungan isooktananya itu 84%, sedangkan N-heptananya berapa persen? 16%. Ya. Semakin tinggi bilangan oktanya yang sekarang kita gunakan paling tinggi itu adalah Pertamax. Ya, Pertamax itu bilangan oktanya adalah 94. Itu ditambah bensin yang sudah mutunya sangat bagus ya. Jadi nanti pembakarannya itu semakin sempurna. Kalau pembakarannya nanti tidak sempurna, memang ya nanti akan merusak apa? Merusak mesinnya kendaraan. Atau istilahnya kalau di bengkel itu ada knocking atau apa gitu loh ya. Kalian lebih tahu anak-anak yang sekarang ya. Jadi itu. Kita lanjutkan ya, di situ nanti ada nafta, fraksi ringan dari minyak bumi ya. Jadi situ C5 sampai C12 sering difraksionasi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih sempit. Salah satunya adalah nafta yang mengandung C16 sampai C10. Nafta merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintetis, nilon dan sebagainya ya. Jadi itu, yang gas alam seperti telah disebutkan, gas alam sebagian besar terdiri atas metana. Jadi CH4. Ini kalau untuk fraksionasi tadi ya titik didihnya itu dari negatif. Ya, negatif berapa tadi? Sampai dengan 30.
Ya, jadi kalau waktu pengeboran pertama gas metana itu bisa langsung diperoleh. Kan dengan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalian sudah ketahui yang untuk senyawa-senyawa golongan alkana ya. Golongan alkana tadi bisa digunakan untuk bahan bakar ya, baik bahan bakar kendaraan bermotor atau kalian untuk masak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk bahannya kompor ya. Sekarang kita sudah gunakan kompor gas, bisa ya. Ini kan pembakarannya lebih sempurna. Atau kalau yang dalam bentuk lain, misalnya di sini ada polietilena atau PE, polietena bisa. Banyak digunakan sebagai kantong plastik dan plastik pembungkus ya. Di sini kegunaan ini untuk strukturnya ini. Jadi polietena, etena bergabung menjadi dengan etena membentuk polietena. Nanti kita bahas lagi bentuk strukturnya bagaimana di kelas 12 ya. PVC juga ini polivinil klorida ya. Ini strukturnya ada istilah adisi, pirolisis, pemanasan, polimerisasinya bentuknya seperti ini. Itu nanti benar-benar kita bahas di kelas 12 lagi ya. PVC kalian tahu ya. Itu merupakan plastik yang digunakan untuk membuat pipa paralon dan pelapis lantai. Itu biasanya pakai PVC. Etanol. Etanol adalah bahan yang sehari-hari biasa kita kenal sebagai alkohol. Etanol digunakan untuk bahan bakar atau bahan antara berbagai produk lain. Misalnya ada asam astat dan seterusnya. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan. Etilena glikol atau glikol. Glikol digunakan sebagai bahan anti beku dalam radiator mobil di daerah yang beriklim dingin. Jadi radiator yang kita itu ditambahi dengan glikol ya. Kalau tidak nanti mesin kendaraannya semakin panas. Jadi sebagai pendingin ya ini ya. Nih, polipropilena plastik polipropilena lebih kuat dibandingkan dengan polietilena. Propilena antara lain digunakan sebagai untuk karung plastik dan tali plastik. Ini strukturnya. Ya, nanti kita bahas lagi di kelas 12 gliserol. Ini juga ya. Gliserol itu digunakan sebagai bahan kosmetik atau pelembab. Dalam industri makanan juga bahan untuk membuat peledak atau nitrogliserin ya. Peledak itu nanti apa ya, kalian nanti tahu TNT itu apa, nanti dibahas lagi di kelas 12. Kita lanjutkan, di situ ada polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Kalian tahu tadi ya minyak bumi itu berasal dari bahan bakar fosil ya, dari fosil. Nah, itu juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, sumber bahan pencemarannya apa? Yang pertama, pembakaran tidak sempurna. Nah, terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna dan akibat adanya pengotor dalam bahan bakar tersebut. Nah, minyak bumi itu kalau C-nya semakin panjang, itu pembakarannya semakin tidak sempurna. Kalian lihat perbedaannya antara gas LPG yang kalian tahu dengan misalnya minyak tanah. Ya, minyak tanah. Nah, gas LPG warna nyalanya itu adalah biru, sedangkan minyak tanah itu ada warnanya merah dan timbul apa? Jelaga atau langes. Nah, pembakaran yang sempurna itu pembakarannya menghasilkan apa? Ya, jadi dari pembakaran yang sempurna itu menghasilkan gasnya adalah gas karbon dioksida dan H2O. Nah, kalau rantainya semakin panjang, pembakarannya semakin tidak sempurna. Selain menghasilkan karbon dioksida dan gas H2O, ya, gas air itu menghasilkan karbonnya
Pembakaran tidak sempurna itu nanti menghasilkan karbon monoksida, partikel karbon atau jelaga atau kita sebutnya langes dan sisa bahan bakar hidrokarbon ya. Jadi selain menghasilkan karbon dioksida dan air, dia bisa menghasilkan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini adalah gas yang sangat berbahaya. Karena apa? Dia bisa berikatan dengan hemoglobin di dalam darah. Daya ikatnya itu 200 kalinya dengan oksigen kalau berikatan dengan Hb atau hemoglobin darah. Bisa kalian bayangkan kalau di sekitar kalian ada karbon monoksida, jelas sekali kalian tidak bisa menghirup gas oksigen. Padahal gas oksigen itu yang kita perlukan dalam proses pernafasan. Makanya nanti kalian benar-benar kalau di sekitar kalian ada misalnya di sekitar terminal atau apa, kalian benar-benar harus hati-hati ya. Karena di situ diperkirakan ada karbon monoksida. Ya, kalian ingat 200 kalinya oksigen daya ikatnya dengan hemoglobin di dalam darah. Otomatis kalau di sekitar kalian ada karbon monoksida, tidak bisa menghirup gas oksigen, di dalam darah kalian pasti mengandung karbon monoksida. Ya. Nah, itu benar-benar harus kalian perhatikan. Yang sering bermain di sekitar terminal atau di sekitar pabrik-pabrik ya yang menggunakan bahan bakar yang rantai karbonnya panjang, itu benar-benar harus hati-hati. Nah, pengotor bahan bakar biasanya mengandung sedikit belerang. Pembakaran belerang akan menghasilkan oksida belerang SO2 atau SO3. Bahan bakar aditif, bahan bakar pembakaran bensin bertimbel, tadi sudah saya katakan ada TEL ya, tetraetilir, itu adalah akan menghasilkan bertimbel ya, timbel menghasilkan partikel timah hitam berupa PbBr2 ya. Ini bisa mencemari lingkungan ya. Asap kendaraan bermotor, di sini ada gas nitrogennya ya, ada karbon dioksidanya dan seterusnya, itu karbon monoksida dan seterusnya. Ini ada nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, oksigen, hidrogen, hidrokarbon, oksida nitrogen, belerang dioksida. Itu adalah 9 komposisi dari suatu contoh asap kendaraan bermotor kalian. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor adalah kalian bisa memasang pengubah katalitik pada knalpot kendaraan. Jadi misalnya seperti ini, struktur pengubah katalitik atau katalitik konverternya. Jadi di situ ya. Kemudian ada efek rumah kaca atau greenhouse effect. Greenhouse effect itu merupakan sekarang adalah isu global yang ada di dunia ya. Sebetulnya ini secara alami CO2 waktu pembakaran bisa diubah kembali atau disiklus, dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis ya. Jadi CO2 ditambah H2O dengan bantuan energi ya, kita ubah menjadi C6H12O6 dan O2. Sebetulnya bisa diubah. Dengan demikian siklus penggunaan CO2 dan O2 bisa digambarkan CO2 ditambah H2O, proses fotosintesis dengan bisa diubah menjadi glukosa ditambah O2.
Oleh karena manusia makin bertambah dan meningkatnya pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor baik di industri ya, sedangkan untuk yang memanfaatkan CO2 makin lama makin berkurang karena tumbuh-tumbuhan itu makin banyak yang terutama untuk di hutan itu banyak yang ditebangi, maka siklusnya menjadi tidak seimbang. Akibatnya ya lebih banyak CO2 yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah CO2 yang ada di permukaan yang dimanfaatkan. Walaupun gas CO2 tidak membahayakan kesehatan, tetapi jika jumlah CO2 di permukaan bumi bertambah terus, atmosfer bumi akan terselimuti oleh gas CO2. Akibatnya, sinar matahari yang banyak membawa sinar inframerah yang jatuh ke bumi akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Energi yang tertahan oleh atmosfer sebetulnya bertujuan untuk memanaskan bumi. Jika tidak ada energi yang tertahan, maka bumi akan membeku atau sangat dingin. Hanya saja karena permukaan bumi terselimuti oleh lapisan CO2, maka sinar inframerah yang banyak membawa energi atau panas akan tertahan oleh lapisan CO2. Akibatnya, panas tersebut akan lebih banyak mengumpul di permukaan dan menyebabkan suhu permukaan bumi makin meningkat atau bumi semakin panas. Nah, ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Ya, di situ dituliskan tanaman dan material lain yang telah mengalami pemanasan tersebut akan memancarkan radiasi inframerah atau gelombang panas. Akan tetapi gelombang panas yang tidak dapat keluar karena diserap oleh kaca dan meradiasikannya kembali ke dalam rumah kaca. Akibatnya yang terjadi adalah peningkatan suhu di dalam rumah kaca. Ini penggambarannya ya. Prosesnya seperti itu. Kalau yang ini ya, ada hujan asam, istilah hujan asam ya. Air hujan ya yang tersebut melarutkan gas karbon dioksida yang dihasilkan pada waktu pembakaran yang terdapat dalam udara membentuk asam karbonat H2CO3. Air hujan dengan pH yang lebih rendah dari 5,7 disebut dengan hujan asam. Ini reaksinya CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Selain dari CO2, penyebab hujan asam itu juga bisa dari SO2. Kalau bereaksi dengan H2O menghasilkan H2SO3. Kalau SO3 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. Sedangkan NO2 ditambah H2O menghasilkan HNO3 ditambah HNO2. Ini juga menghasilkan asam sehingga disebut dengan hujan asam. Nah, cara-cara menangani hujan asam dengan menetralkan asam. Jadi ya, untuk minyak bumi mulai dari pembentukan, kemudian kita bahas tadi sedikit bensin dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar yang berasal dari senyawa-senyawa hidrokarbon, itu bisa dijelaskan seperti tadi ya. Coba nanti kalian pelajari lagi ya, bisa kalian cari dari Google atau dari buku ya, kalian pelajari kemudian kalian kerjakan tugasnya yang dari LKS ya. Selamat belajar dan stay at home di rumah ya, stay at home. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.